Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yahya Nur Maulidan dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini adalah kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik di bagian fonologi yang bercabang menjadi fonemik. Fonemik itu adalah istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Fonemik memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada identifikasi fonem. Yang pertama itu identifikasi fonem adalah cari satuan bahasa yang bisa berupa sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Nah, yang kedua itu bandingkan satuan bahasa yang mirip. Yang ketiga, jika kedua makna bahasa tersebut berbeda, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem. Dan yang kedua ada distribusi fonem. Distribusi fonem ini ada tiga, yaitu vokal, diftong, dan konsonan. Yang pertama itu adalah vokal. Ini contohnya adalah di posisi fonem itu ada huruf I. Nah, di bagian awal, tengah, akhir. Di bagian kata, ya kalau di awal itu adalah ikan. Itu karena I-nya di bagian awal, bagian depan. Nah, kalau di tengah, I-nya itu di bagian tengah, seperti kata pintu. Itu I-nya berada di tengah-tengah. Dicepitkan oleh P dan NTU. Dan yang di bagian akhir, I-nya berada di kata rapi. I-nya tuh di bagian akhir. Itu adalah distribusi vokal. Dan yang kedua ada distribusi diftong. Diftong, seperti contoh diftong au, dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir. Seperti pada contoh kata aula dan pulau. Tidak dapat menduduki posisi tengah. Seperti kata aula itu tersebut ada seperti huruf W dari A dan U itu aula, bukan aula, namun aula. Pulau menjadi pulau, ada W-nya di bagian akhir, tidak pulau menjadi pulau, jadi langsung. Dan yang ketiga itu ada distribusi konsonan. Nah, yang konsonan ini mungkin sedikit sama seperti yang vokal, namun ada perbedaan sedikit. Nah, di bagian konsonan fonem itu berupa P. Di bagian awal itu ada kata pasang, P-nya di bagian awal. Nah, di tengah itu ada kata apa. Di P-nya itu di bagian tengah, dan di bagian akhir itu ada kata siap. P-nya itu di bagian akhir, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga ada gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia adalah AI, AU, OI, dan EI. Di sebelahnya itu adalah contohnya dari kata AU seperti pada kata laut dan daun. Laut dan daun. Nah, di kata AI seperti pada kata kain dan kait. Nah, yang selanjutnya ada di kata AO seperti pada kata kaos dan laos. Untuk yang selanjutnya itu ada di kata UA seperti pada kata luar dan kuat. Dan untuk yang kata huruf U dan E ini seperti pada kata kue. Selanjutnya untuk UI seperti pada kata puing dan sweet. Selanjutnya di bagian I dan A seperti pada kata siar dan kiat. Dan di bagian gugus dan deret vokal selanjutnya itu ada gugus konsonan. Nah, contoh dari gugus konsonan ini ada di kata B dan seperti pada kata brahmana dan labrak. Brahmana dan labrak. Itu seperti kata yang menjadi satu, tidak menjadi labrak, namun labrak langsung. Brahma pun juga bukan berahma, tapi Brahma langsung. Dan selanjutnya tuh ada deret konsonan. Yang tadi kan gugus konsonan, yang ini deret konsonan. Nah, dikata contohnya pada BD seperti pada kata sabda menjadi sabda, bukan sabda, dan langsung sabda. Baik, begitu saja penjelasan tentang saya di bagian fonemik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.